Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Tepatnya di tanggal 5 Desember 2021 jam 5 sore di gereja kita. Jangan lupa datang ya adik-adik. See you and God bless you. Bye-bye. Shalom adik-adik semua. Shalom. Kita bersyukur ya kepada Tuhan, kita sudah sampai di penghujung tahun di tahun 2021 ini. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah adik-adik, walaupun selama setahun ini kita beribadah secara online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya yuk kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan saat ku masuk hadirat-Mu. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukur.
minggu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kayak bisa beribadah pagi ini semuanya karena kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Tuhan Kau menyertai Bapa, kayak memuji, memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo kita tes dulu semangatnya pagi hari ini. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, asik, asik. Laskar Kristus siap. Sekali lagi, Laskar Kristus siap. Adik-adik kita mau katakan I love you Jesus. Adik-adik ayo gerak ya di rumah. Kita mau berikan gerakan kita yang terbaik buat Tuhan. Diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau berikan hati kita yang terbaik adik-adik buat Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu tulus dan teguh. Padamu Yesus, ini hatiku.
Bapa, dari awal hingga pertengahan ini Bapa, kami semua Tuhan sudah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa, dan percaya pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami adik-adik sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu Bapa, berkati guru-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa, biarlah Tuhan apapun yang Dia sampaikan dapat tertanam dalam hati adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak di sini dan sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan Alkitab kita dan kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Hari ini adalah minggu yang terakhir kita beribadah online dan kita akan bertemu kembali di tahun depan. Sama-sama kita berdoa supaya ibadah kita sudah offline. Nah, hari ini semua siapin Alkitab. Kita buka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Hari ini kakak akan bercerita tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, kita mau lihat video berikut ini. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oke adik-adik, kita sudah lihat video tentang kelahiran Yesus, berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Nah,
adik-adik sudah tahu, mungkin sudah sering dengar siapa nama orang tua dari Yesus itu. Dia adalah Yusuf dan Maria. Pada waktu Yesus belum dilahirkan, Maria dan Yusuf adalah orang yang sudah bertunangan atau orang yang sudah memiliki ikatan berjanji untuk menikah di kemudian hari. Namun ada satu berita yang sangat mengejutkan hati Yusuf. Berita apa itu? Berita tentang Maria yang mengandung seorang anak. Pada saat dia dengar berita itu, terkejutlah hatinya, membuat Bapak Yusuf menjadi galau. Dia uring-uringan, dia bingung. Kenapa hal ini terjadi dalam hidupku? Aku belum menyentuh Maria, tapi Maria bisa hamil, bisa mengandung. Bagaimana bisa? Hati itu si Yusuf sedang mengalami kegalauan, dia bingung. Kemudian dia uring-uringan sepanjang hari sampai dia menjadi lelah. Kemudian dia tertidur. Pada saat dia tertidur, dia bermimpi ada malaikat Tuhan yang mendatangi si Bapak Yusuf dan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Ada berita sukacita yang diberikan oleh malaikat kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria adalah anak dari Roh Kudus. Seketika itu Yusuf terbangun dari tidurnya. Kemudian dengan hati yang tulus dia berkata, "Tuhan, aku akan mengambil Maria menjadi istriku." Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dari sikap seorang Yusuf. Yang pertama adalah Yusuf orangnya tulus hati. Kalian tahu tadi di awal cerita, pada saat dia mendengar satu berita yang mengejutkan hatinya, membuat dia galau, membuat dia bingung, tapi dia tidak langsung menceritakan kepada orang banyak. Dia berpikir sendiri, dia terima berita itu, dan dia bertanya-tanya di dalam hatinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberitahukan berita sukacita, berita yang besar kepada Yusuf. Dengan tulus hati dia melakukan perintah Tuhan Allah itu. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Adik-adik, untuk zaman sekarang orang yang memiliki hati yang tulus itu sangat susah, sangat berat. Tapi dari Yusuf kita belajar untuk memiliki hati yang tulus. Apapun keadaan kita, apapun yang kita terima, kita akan simpan di dalam hati kita. Kita bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Nah, kemudian apalagi sikap yang bisa kita pelajari dari seorang Yusuf. Yang kedua yang kita pelajari, Yusuf orangnya yang peka. Dia memiliki kepekaan terhadap satu hal yang sudah dia terima daripada Tuhan itu sendiri. Adik-adik, kalau zaman dulu orang sudah hamil, orang sebelum menikah sudah hamil, itu membawa aib yang besar di dalam keluarganya. Pada saat Yusuf tahu Maria hamil, dia selain dengan tulus hati menerima Maria, dia memiliki kepekaan untuk menjaga rahasia ini baik-baik. Karena apa? Berita ini adalah berita yang Tuhan Allah berikan langsung kepada Yusuf. Dengan kepekaan hatinya dia jaga berita ini, dia jaga Maria supaya apa? Supaya Maria tidak malu di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu. Nah, adik-adik, kepekaan saat-saat ini hampir tidak dimiliki banyak orang lagi. Kenapa? Karena orang sekarang sudah menjadi egois karena keadaan seperti ini, keadaan pandemi seperti ini. Orang lebih banyak egois. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan orang lain. Dia lebih mementingkan hidupnya daripada orang lain. Padahal Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada kita, berilah maka engkau akan diberi. Nah, kita belajar satu kepekaan yang dimiliki oleh Yusuf
supaya di kemudian hari kita boleh sama-sama belajar. Meskipun kita masih muda, masih kecil, masih sekolah minggu, belum banyak tahu tentang kehidupan di kemudian hari, tapi cerita tentang Yusuf mengingatkan kita untuk memiliki kepekaan kepada kehendak Tuhan. Kemudian satu lagi, sikap apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini? Yang ketiga adalah taat kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita sebagai manusia seringkali kalau kita mendengar kabar yang buruk, kita protes kepada Tuhan. Kita seringkali nggak dengerin apa maunya Tuhan. Kita nggak mencari tahu kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita lebih cenderung mengikuti keinginan kita, ego kita daripada keinginannya Tuhan. Namun pada saat Yusuf dengar berita bahwa Maria hamil dan Tuhan bilang, ambil Maria sebagai istrimu dan rawat Maria sampai dia melahirkan Yesus yang akan menyelamatkan dosa semua umat manusia. Nah, pada saat itu apa? Yusuf nggak berontak kepada Tuhan. Yusuf nggak membantah perintah Tuhan, tapi dia bilang, ya Tuhan, aku akan mengambil Maria sebagai istriku. Nah, adik-adik, dari cerita tentang berita kelahiran Yesus, sukacita yang diberitakan pada saat Yusuf mendengar berita tentang Maria yang hamil dan akan memiliki anak, ada satu berita sukacita besar lainnya, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus dinamai Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Selain tadi kita berbicara tentang, kita belajar tentang sikap dari Yusuf, ada satu berita sukacita, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Apapun keadaan kita, adik-adik, percaya Allah menyertai kita dan Dia akan menolong kehidupan kita sampai selama-lamanya. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini, pagi hari ini. Semuanya Kakak berharap kita bisa terima, kita bisa belajar tentang firman Tuhan hari ini, dan kita mau taat melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan di hidup kami, buat pagi hari ini Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang gak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami sudah memuji, memuliakan namamu, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan, berita sukacita, berita tentang kelahiran Yesus yang membawa satu hal yang baru di dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar dari Yusuf Tuhan. Kami boleh belajar untuk menjadi orang yang taat Tuhan, orang yang peka Tuhan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau tutup ibadah kami Tuhan, dan sebelum kami tutup ibadah kami hari ini, kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan mereka, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dengan berlimpah-limpah, supaya sukacita Tuhan tetap ada menjadi bagian dalam kehidupan keluarga kami. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin hari ini belum bisa mengikuti ibadah online, apapun keadaan mereka Tuhan, keterbatasan apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sumber penghiburan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami akhiri sekolah minggu kami pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah. Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Tepatnya di tanggal 5 Desember 2021 jam 5 sore di gereja kita. Jangan lupa datang ya adik-adik. See you and God bless you. Bye-bye.